Tapi Roy, beliau ini aman nggak? Maksudnya dalam semua makhluk, semua yang teman-temannya yang mengikuti itu bisa menjaga beliau? Bisa menjaga beliau dengan baik. Dan terima kasih sekali tadi sampai bisa membantu bintang tamu kami pada hari ini. Membantu dengan energi positif. Ikhlas, saya ikhlas. Walaupun dia diserang sebenarnya. Iya, diserang sakit, sama masih sakit. yang tadi di belakang Ega? Iya, masih sakit katanya dia. Stres nyeri tapi tidak apa-apa. Nanti dipijeti orang pijeti tak celekoto. Nggak apa-apa. Dalam soalnya di sini nyeri. Nyeri gitu. Rasanya nyeri kalau begitu, Mas. Soalnya yang diserang bukan fisik. Dalamnya? Dalam yang diserang. Jadi kalau kita kalah bisa muntah darah. Kalau Itu kita saat diserang seperti itu ya Pak? Iya. Jadi lahirnya fisiknya biasa, tapi tahu-tahu ya jatuh terus muntah darah itu karena yang diserang sini. Apa rasanya Pak? Rasanya nyeri seperti ya nggak diputus jantungnya itu, kes gitu langsung. Jadi kita kalau tarung seperti goib itu nggak seperti kita berantem. Jadi kita hanya tahan napas. Mana yang kuat bernapas, mana yang tahan paling lama dan punya power kuat, ya itu yang biasanya menang. Bapak kalau misalnya ada yang ngirim santet gitu Iya. ke Bapak gitu, Ya gimana Pak? Bisa kita baca dari mana? Karena di sini seperti tidak usah dikomando, udah pada nangkerin sono sini, kita nangkepin ini, ada datang di kiriman ini ada. Kalau di sini ditransfer, ini ditransfer ini ada paketan begitu, seperti itu. Biasanya nih Pak, kayak misalnya Ega, supaya nggak kena kiriman-kiriman seperti itu, biasanya saran Bapak apa? Ya satu memang berserah diri, tawakal sama yang kuasa. Ya satu itu, kedua juga kita harus betul-betul ada usaha untuk supaya tidak terganggu itu bagaimana menurut keyakinan kita atau bagaimana yang ada orang lain bisa seperti saya tadi bisa ikut membantu sedikit walaupun saya tidak bisa maksimal karena Pak Mbak Ika sendiri nanti juga mungkin nggak ketemu lagi atau gimana. Yang penting Mbak Ika selalu berserah diri sama yang kuasa. Iya sih. Itu saja. Memang saya setuju 100% dengan Pak Bejo loh. Beneran. Ilmu padi juga semakin tinggi juga kita harus merunduk. Berisi semakin merunduk begitu. Semakin berisi semakin merunduk. Kelihatan lah, ya. kelihatan dari Pak Bejo. Dia ngorbanin dirinya dia sendiri sebenarnya. Dan saya melihat udara kita jadi lebih dingin ya di sini. Iya. Karena habis pertarungan tadi terus terang biasanya kalau hawa-hawa seperti itu pasti terus dingin. Saya merasakan kekuatan energi Pak Bejo habis-habisan di sini dan Nggak apa-apa. dinginnya jadi dingin banget gitu. Jadi saya ngerasain ada aura magis yang muncul. Saya berharap sih Pak Bejo juga jangan diikuti sampai rumah ya. Iya, ya saya juga mengendalikan diri. Makanya ini kalau saya ikuti serangan-serangan ini tetap kecil. Jadi istilahnya hanya hantaman sedikit, nggak pula yang keras. Jadi saya untuk menetralisir karena kita berinteraksi di sini. Jadi saya harus betul-betul bisa menahan. Tapi selama bisa, ya. Ada satu pertanyaan di benak saya, Boleh, Pak silakan, Bejo. Saya memposisikan diri saya bukan apa ya, kita bertukar pikiran ya Pak Bejo. Silakan Mas. Ada banyak dari sekian episode dalam program Menembus Mata Batin, banyak sekali partisipan yang punya penjaga, tapi mereka tidak suka sama Bayu Oktara. Ada apa ya sebenarnya di badan Bayu? Apakah memang ada yang jaga atau memang orang baik selalu dibenci dengan makhluk jahat? Begini, itulah manusia. Manusia itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Apalagi dengan kesuksesan orang lain. Itu salah satunya. Begitulah manusia. Begitu juga goib. Manusia tidak dengan tangan kosong, tapi dengan bantuan goib bisa. Dengan sentimen-sentimen ini untuk menjatuhkan Mas Bayu bagaimana caranya. Begitu. Jadi mereka membuat rekayasa yang demikian rupa. Wah, ini rata. Kalau udah saya ginikan, wah, aku udah bisa naik. Aku udah bisa. Ada kejadian janggal mobilnya. Ada masalah, Iya. Mobil ada masalah, tiba-tiba pulang dari sini. Terus kemudian waktu itu pernah anaknya juga nangis juga. Betul. Itu seperti Tadi malam kejadian lagi soalnya. tadi malam Nangis kejadian lagi. lagi. Kamu sudah mandi kan tapi? Mandi dulu dong. Ya sampai rumah mereka udah tidur, saya nggak langsung sih, tapi habis itu mandi baru ketemu mereka. Dan itu
subuh-subuh tuh jam 4 tuh mereka nangisnya. Kejar-kejar gitu ya. Kejar gitu ya. Itulah. Kayak begitu pas tadi malam itu yang masuk mobil tiba-tiba kertak kuncinya tuh kebuka tutup. Kayak ada yang isengin saya gitu. Ya, Nggak itu. tahu mau ganggu atau apa. Beberapa hari yang lalu TV tiba-tiba nyala sendiri tapi yang kebuka bukan channel TV gitu. Yang kebuka apa? YouTube. Aneh kan? Itu aneh sih. Karena kalau misalnya timer yang nyala, channel TV yang terakhir saya tonton dong. Iya dong. Yang kebuka, yang tayang. Yang menjadi kunci pertanyaannya Ini- kenapa Bayu terus ya yang jadi sasaran? Iya Mas Bayu. Kenapa Pak Bejo? Bisa saya tangkap sedikit, itu memang sesuatu yang bikin Mas Bejo, Mas Bayu, biar khawatir dan ketakutan. Jadi itu hanya ngegi, menangis saja. Jadi Mas Bayu BT-nya udah kuat. Biasa aja ya. Ya biasa aja, Dihadapin jangan aja. terlalu diambil pusing itu, cuekin aja. Mereka Cuekin. memang ada tapi ya sudah lah. Iya, jadi kalau bisa jangan diperhatikan. Cuekin saja. Dia akan bosan sendiri. Selagi nggak nyerang. Kalau nyerang, Mas Bayu sudah oke. Tapi nggak akan nyerang dong Pak. Ya bisa jadi, karena Mas Bayu mental, ya dia mungkin dengan cara lain. Atau ganggu yang mana. Terus nanti, benda-benda yang bikin Mas Bayu tuh resah. Bikin Mas Bayu nggak siap tenang. Lah ini, caranya salah satu seperti itu. Bah, itulah manusia juga, bagaimana dia nggak jatuh dengan cara seperti ini. Dengan cara lain. Jadi sih sebenarnya saran buat Bayu intinya ntar kalau misalnya ada gangguan-gangguan kita langsung bentak lu dan ganggu gue gitu. Justru Dilawan ketika udah berada Bisa di gitu rumah juga, ada bisa. mobil ada tek langsung jangan ikutin gue, lu alamnya udah beda sama gue gitu. Jadi mesti kayak Oke. benar-benar kita pointing, kita punya finger gini untuk Tapi nggak akan nggak akan sih. malah nyerang kalau kita malah lebih kuat sih. Takut mereka itu takut dengan aura kita kalau lagi berani. Oh justru mereka bikin kita takut supaya kita malah bisa ciut. di. Kalau kamu berani, dia kayak apinya kamu tuh gede gitu. Tapi kalau semakin takut, menciut makin gampang bisa berhalusinasi dan delusi dan muncul paranormal activity gitu. Itu maksudnya Pak Bejo juga dan maksud saya. Oke. Ini. Terima kasih Pak Terus Bejo. saya boleh pesen nggak ke Pak Bejo ya? Silakan. Pak Bejo, saya mengakui sekali karena memang sudah sepuh juga ya. Saya kan juga menghormati orang yang lebih tua juga. Tapi saya kok khawatir ya tentang kesehatan Pak Bejo. Kalau sering diserang gini, dada kamu gimana ya? Ya sudah biasa Mas, seperti ini sudah biasa. Apakah soalnya saya melihat paru-paru kamu berwarna ungu? Apakah Pak Bejo merokok kah? Oh enggak, ya ini ya serangan-serangan tadi. Soalnya ya sering ada serangan seperti itu nggak dirasa. Ya ini dari tadi agak kuat sekali, Jadi kita berusaha untuk jangan sampai kebakar. Kalau sampai kebakar ya udah nggak bisa pulang saya. Seperti itu. Jadi demi Sino ini, semoga Sino ya selalu dilindungi ya Nak ya, selalu hati-hati gitu Mas Suraya. Gimana ya biar dia nggak ngikutin terus gitu? Coba sekarang minta usaha Mas Roy yang lebih bisa. Saya yakin Mas Roy akan bisa memberikan jalan keluar. Intinya sih sebenarnya Ega nggak boleh kalau udah mulai ngerasa udah mulai parno, Ega harus lawan sih. Gitu. Terus kalau masuk hotel, kalau misalnya tempat baru atau traveling ke tempat yang baru, kamar baru atau apa segala macam, kamu bukain TV, bukain keran segala macam dulu gitu loh, biar nggak sepi banget. Nggak usah tonton TV-nya, nyalain aja. Bikin gelombang elektronik seperti itu loh. Dikacauin gelombang elektroniknya. Lama-kelamaan akan hilang. Lama-lama akan hilang. Nggak ada energinya, nggak ada energi hantu kalau kita sering ada aktivitas. Walaupun TV nggak usah ditonton, radio dan segala macam, atau bahkan handphone kita bunyiin aja melalui YouTube dan segala macam. Oke. Pak Bejo apa sekarang yang dirasakan Pak? Ya
beginilah nggak apa-apa, tapi santai saja, nanti kan sembuh dengan sendiri. Sudah biasa mas. Seperti itu. Ega sendiri ada Bagaimana yang mau disampaikan ke Pak Bejo Tanya. nggak? Kalau dari Ega pribadi, kalau bisa Pak Bejo kan punya keluarga, punya anak, dan aku juga pernah ngerasain kayak papa aku dijahatin sama orang, termasuk akunya juga gitu. Kalau emang bukan alasan yang penting, bukan alasan yang buat kebaikan atau apa, ya sebaiknya jangan dibantu, walaupun itu baik lagi ke orangnya. Kalau misalnya benteng agamanya kuat, pasti kan apapun yang dilakukan tuh kan sebenarnya nggak bakalan kena ke badannya kan. Tapi tetap aja kalau misalnya emang sebenarnya tetap nggak boleh sih ngejahatin Iya. orang lain, itu apapun Begitulah, alasannya Mbak. gitu kan. Maka dari itu saya dengan seperti ini, saya merasa terpukul diri saya sendiri. Makanya saya malah justru tersinggung dengan diri saya sendiri. Kenapa saya membantu orang jahat? Kenapa saya begini begitu? Saya telah lagi, saya pikir lagi, saya tanyakan lagi bagian. Ternyata dampaknya malah baik seperti ini kan saya seperti terpukul. Nah ini budi baik seperti pembelajaran saya untuk membantu orang lain. Gitu. Iya, baik. Hatinya Pak Bejo luar biasa loh. Luar biasa penolong. Iya, betul. Saya menangkap pelajaran hari ini satu hal, pemirsa di rumah, bahwa tidak semua orang yang punya indera keenam atau supranatural itu arogan. Nggak arogan, iya. Gitu. Saya banyak belajar juga nih secara nggak langsung dari Pak Bejo. Wah, ternyata semakin tinggi dia malah ngorbanin dirinya dia kayak padi, makin lama makin merunduk. Karena kita sering ketemu dengan orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, seolah-olah Iya, bahasanya kayak songong gitu. Betul, betul. Ya begitulah, murid biasanya kalau baru mulai sekolah, wah udah tahu pelajarannya, sudah begini. Bahasanya sombong. Iya, padahal kalau sudah yang tahu, malah nggak berani macam-macam. Dia takut karena akan menyerang dirinya sendiri. Karena murid yang baru tadi belum tahu akibat dari perbuatan nanti, dari sekolah semakin tinggi. Nah, itulah ilmu padi juga. iya. Aduh, Pak Bejo. Iya, Untung Pak Bejo malam hari ini bawa suasana yang berbeda ya. Energi positif. Iya, dibanding yang lain-lainnya. Dia sangat positif sekali. iya. Semoga membantu. Dan ini mungkin jadi pelajaran buat Anda semua ya yang menyaksikan tayangan ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Roy, kalau ya sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya emang punya kelebihan dan punya kemampuan yang ya beda gitu ya. Tapi digunakan untuk apa, itu yang paling penting. Betul. Jangan sampai karena nanti punya kelebihan, ada dendam, ada marah, emosi, justru digunakan untuk hal yang Iya. jahat. Pak Bejo, Bagaimana? baik-baik aja Pak? Iya. Ini saya jadi kepikiran nih, tadi Bapak bilang katanya ada yang mau tenang aja. jahat yang gak suka sama saya nih. Udah tenang aja Mas. Benar, Mas Pak. Bayu juga tidak boleh terlalu apa ya tadi sombong, tapi tetap percaya diri dan tetap hati-hati. Insya Allah. Bagaimanapun sesuatu itu bisa kadang mencari lengahnya. Kita di waktu pas lengah, di waktu pas kita lupa atau gimana, makanya kita tetap kontrol diri, jaga diri baik-baik, kontrol badan, bagaimana cara kita untuk biar selalu ingat Baik. di serangan nggak jadi lagi seperti tadi. Udah bentengnya udah bagus, mungkin udah ada yang baik. Kayaknya kalau saya tak lihat dari energinya, kayaknya dari sono, Iya, dari bener. Mas Roy, tapi karena begitulah Terima kasih. kelihatan. Ada yang mau disampaikan Roy? Nggak ada sih. Untuk Pak Bejo saya cuma ngucapin terima kasih aja. Sama-sama Mas Roy. Ya. Pak Bejo, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak Sama-sama, sudah Mas. hadir. Sehat selalu Pak. Iya. Ya, jaga kesehatan jangan lupa. Dan salam untuk keluarga Bapak. Terima Ya, kasih sekali lagi sudah hadir di Menembus Mata Batin kali ini. Sama-sama Mas Ayu, Mas Roy, pamit, Mbak Ega. Monggo. Hati-hati. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jangan pernah berhenti berharap jika Anda terlanjur terjerumus dalam gelap. Harapan adalah setitik cahaya untuk bertahan di tengah kegelapan.